Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati kepada Ibu dosen dan Bapak dosen dan juga rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tahapan perkembangan motorik pada anak. Sebelum kami menyampaikan materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Henggi Lesmana Wijaya. Apakah ada di forum diskusi? Ada, Pak. Baiklah, yang selanjutnya ada Nabila Safa. Apakah ada? Hadir, Zai. Dan yang selanjutnya ada Resi Anadia Sabarina. Apakah ada? Hadir, Din. Dan yang selanjutnya saya sendiri, M. Zainuddin. Dan yang terakhir itu ada Muhammad Taufik. Apakah ada di forum diskusi? Sekali lagi saya ulangi kepada Muhammad Taufik. Apakah ada? Baiklah, mungkin kendala sinyal. Baiklah teman-teman sekalian. Taufik. Ada, ya. Terima kasih buat sudah hadir semua. Berarti sudah siap untuk paparan materi pada hari ini. Jadi buat rekan-rekan sekalian, sebelum kami membaca materi, tolong disimak dengan baik karena nanti kami akan buka sesi tanya dan jawab. Baiklah, untuk membaca materi pertama kepada Henggi Lesmana Wijaya, saya persilakan. Oke, Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik ada 6. Yang pertama ada motivasi belajar, yang kedua ada pengetahuan seorang ibu, yang ketiga ada lingkungan pengasuhan, yang keempat ada teman sebaya, yang keenam ada stimulus, dan yang kelima ada stimulus, dan yang keenam ada tingkat gizi. Oke, perkembangan motorik anak. Perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak. Pada dasarnya, perkembangan ini berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot anak, sehingga setiap gerakan sesederhana apapun adalah merupakan hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem dalam tubuh yang dikontrol oleh otak. Perkembangan motorik anak dibagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar adalah gerakan tubuh si kecil yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan antara anggota tubuh dengan menggunakan otot-otot besar. Contohnya motorik kasar adalah berjalan, duduk, menendang, dan berlari. Proses perkembangan motorik pun dipengaruhi oleh perkembangan fisiknya. Contohnya anak bisa mulai berjalan ketika sistem sarafnya sudah matang, serta kakinya sudah cukup kuat untuk menopang tubuhnya. Sementara motorik halus adalah gerakan tubuh si kecil yang menggunakan otot-otot kecil yang melakukan gerakan yang tidak terlalu banyak. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Saraf motorik halus ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan secara rutin, seperti bermain puzzle, menyusun balok, memasukkan benda ke dalam lubang sesuai bentuknya dan sebagainya. Perkembangan motorik halus setiap anak berbeda-beda, baik dalam hal kekuatan maupun ketepatan. Baiklah, ada. Oh, siap, Pak. Mungkin dilanjutkan oleh rekan lain. Pada rekan saya, Henggi Lesmana Wijaya, untuk membaca materi selanjutnya kepada Nabila Safa, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Yang pertama itu ada perkembangan motorik kasar anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan sistem saraf, kondisi fisik,
motivasi yang kuat, lingkungan yang kondusif, aspek psikologi, usia, jenis kelamin, dan bakat potensi. Selanjutnya ada perkembangan motorik halus anak. Perkembangan motorik ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang meliputi genetik, motivasi untuk berlatih, kesehatan, gizi, dan kesempatan berlatih. Yang kedua ada faktor eksternal yang meliputi pengetahuan orang tua, pendidikan orang tua, sikap orang tua, keluarga, sosial, ekonomi, lingkungan, petugas kesehatan, dan pola asuh. Selanjutnya ada fase-fase perkembangan motorik anak. Lanjut, Pril. Yang pertama ada tahap kognitif. Pada tahap ini, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Yang kedua, tahap asosiatif. Tahap ini anak banyak belajar dengan cara coba-coba kemudian meralat olahan pada penampilan atau gerakan yang akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Yang ketiga ada tahap autonomos, yaitu tahap ini adalah gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak juga sudah menampilkan gerakan secara otomatis. Oke, terima kasih kepada Nabila Safa. Untuk membaca materi selanjutnya kepada Resi Anadia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perkembangan motorik. Prinsip utama perkembangan motorik anak usia dini adalah koordinasi gerakan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Ada beberapa prinsip utama perkembangan motorik menurut Malina dan Bouchard 1991, yaitu pertama, kematangan syaraf. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan syaraf yang mengatur gerakan tersebut. Pada waktu anak dilahirkan, syaraf-syaraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi sesuai dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Kedua, ada urutan. Pada usia 5 tahun, anak telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan motorik dengan seimbang, seperti berlari sambil melompat, mengendarai sepeda, dan lain-lain. Yang ketiga ada motivasi. Teori hedonisme yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Selain itu, ada juga teori naluri yaitu motivasi di dalam diri manusia. Motivasi itu bersifat alami, dan motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku, beraktivitas untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, yang keempat adalah pengalaman. Perkembangan gerakan merupakan dasar bagi perkembangan berikutnya. Latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditujukan bagi pengayaan gerak. Pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riang gembira anak. Yang kelima ada praktik. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motoriknya perlu dipraktikkan anak dengan bimbingan guru. Kebutuhan anak-anak tersebut menurut Brusser dan Reed 1959 adalah sebagai berikut. Pertama, ekspresi melalui gerakan. Yang kedua, bermain sebagai bagian dari perkembangan anak. Yang ketiga, kegiatan yang berbentuk drama. Yang keempat, kegiatan yang berbentuk irama. Yang kelima, banyak latihan motorik dasar maupun motorik kasar maupun motorik halus. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Resi Anadia. Selanjutnya, untuk membaca materi selanjutnya pada Muhammad Taufik, saya persilakan.
PPT-nya belum tampil di kakak, Dek. Pada rekan saya April. Tidak muncul ya? Muncul. Muncul, Pril. Ada, Pri. Jaringan kakaknya. Kondisi yang mempengaruhi kondisi gerak. Nah, hal yang mempengaruhi gerak motorik anak. Seorang manusia tidak diciptakan langsung menjadi dewasa. Ia mengalami berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialaminya. Sejak masa konsepsi hingga masa kelahiran yang dilanjutkan perkembangan pada masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik secara eksternal dan internal. Perkembangan secara eksternal meliputi tangan, kaki, badan yang semakin membesar, melebar, memanjang, atau semakin tinggi. Sedangkan perkembangan secara internal ditandai dengan makin matangnya sistem saraf dan jaringan sel-sel yang makin kompleks, sehingga mampu meningkatkan kapasitas fungsi hormon, kelenjar maupun keterampilan. Satu, hal yang mempengaruhi gerak motorik anak. 1. Perkembangan usia. Usia mempengaruhi individu untuk melakukan suatu aktivitas. Karena dengan pertumbuhan usia berarti menunjukkan tercapai kematangan organ-organ fisik. 2. Tercapainya kematangan organ-organ fisiologis. Kematangan organ fisik ditandai dengan tercapainya jaringan otot yang makin kompleks, kuat, dan bekerja secara teratur. 3. Kontrol kepala. Kemampuan mengontrol kepala atau head control skill merupakan dasar untuk perkembangan gerakan-gerakan kepala yang bermanfaat bagi seorang anak yang akan melakukan aktivitas olahraga. Misalnya gerakan memutar atau menggeleng. 4. Kontrol tangan. Sejak lahir, bayi akan menggenggam benda-benda yang datang dan menyentuh telapak kemampuan melakukan koordinasi otot-otot tangan yang bermanfaat untuk keterampilan tangan. Dinamakan kemampuan kontrol tangan atau hand control abilities. 5. Kontrol kaki. Kemampuan mengontrol kaki, legs control, diatur oleh sistem saraf pusat. Namun, untuk dapat melakukan perlu persiapan dan kematangan fisik. Perkembangan motorik hubungannya dengan perkembangan sosial. Hubungan perkembangan motorik dengan perkembangan sosial. Sosialisasi merupakan sebuah proses interaksi dan perkembangan melalui apa yang dipelajari oleh manusia. Hal-hal yang berhubungan dengan sosial ini meliputi observasi, penarikan kesimpulan, peniruan, coba-coba, dan yang paling penting yaitu melakukan interaksi sosial. Ada beberapa peranan sosial dalam masyarakat, misalnya guru, dokter, pengacara, pelatih, dan lain-lain. Peranan masyarakat tersebut memberikan pengaruh terhadap perkembangan motorik manusia, karena interaksi sosial merupakan salah satu aspek penting dalam proses perkembangan motorik. Oke, terima kasih kepada Muhammad Taufik. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah presentasi dari kami pada kali ini. Mohon arahannya Ibu dosen, apakah buka sesi tanya jawab apa langsung ke kelas Palembang? Kalau memang sudah ada pertanyaan, tidak apa-apa. Pertanyaannya dulu diajukan, kemudian nanti lanjutkan paparan. Ibu.
Baiklah rekan-rekan sekalian, dari hasil presentasi kami, apakah ada yang mau ditanyain? Izin bertanya. Boleh sebutkan nama dan kelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Farhatullah dari kelas Indralaya. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana masalah motorik berkaitan dengan faktor genetik yang memengaruhi autisme. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Muhammad Riki. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Tolong disematkan di kolom chat. Baiklah, untuk rekan-rekan yang lain yang mau bertanya, kami persilakan. Saya ulangi sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian, apakah ada yang mau ditanyai mengenai materi kami hari ini mengenai tahapan pengembangan motorik pada anak? Yang mau bertanya, saya persilakan. Baiklah, sepertinya sudah paham semua rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan lagi kepada kelas Palembang. Pada kelompok Palembang, apakah sudah siap untuk paparan? Zainuddin boleh bertanya, Zainuddin? Tadi ya, Boleh, boleh. Alex tadi. Ya. Iya. Maaf ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Abiban. Saya dari kelas Palembang ya. Tadi kan ada prinsip perkembangan motorik ya. Ada 5 itu, ada yang nomor 3 dan nomor 4 itu kan di nomor 5 yang di praktik ya, prinsip perkembangan motorik. Nomor 5 itu kan ada kegiatan berbentuk drama dan kegiatan berbentuk irama. Itu boleh tolong dijelaskan lagi maksud dari hal itu apa? Oke, terima kasih kepada Ahmad Ridho Abiwan atas pertanyaannya. Tolong disematkan di kolom chat. Oke, kepada rekan-rekan sekalian, masih satu pertanyaan lagi yang mau bertanya. Bertanya, kami silakan. moderator. Boleh, pada Wanda, silakan. Perkenalkan, nama saya Wanda Martin Saputri dari kelas Indralaya. Nah, kan di PowerPoint kalian tadi ada menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik itu ada 6. Nah, salah satunya adalah lingkungan pengasuhan. Boleh nggak dijelasin maksud lingkungan pengasuhan itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Wanda Martin. Tolong pertanyaannya disematkan di kolom chat. Baiklah, teman-teman sekalian, sambil menunggu kami mencari jawabannya, saya kembalikan kepada kelas Palembang yang mau presentasi, saya persilakan.
Ya ini kenapa kelompok yang paparan? Coba ditanyakan itu. Ya, Bu. Sekali lagi kepada rekan kami, kelompok Palembang, apakah sudah siap untuk presentasi hari ini? Iya, siap. Oke. Ya ini gimana yang presentasi nih? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Palembang akan mempresentasikan hasil diskusi kami negara anak usia 6 sampai 12 tahun dan remaja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama saya sendiri Belinda Kurnia dan rekan saya Priyan. Hadir. Materi pertama akan dibacakan oleh Priyana, disilakan. Tunggu dulu ya, belum muncul ya. Ada pasti. Ada nggak? Priyana, apakah hadir? Baiklah, Priyana sepertinya terkendala sinyal. Materi pertama akan saya bacakan. Izin, Bel. Kajian anak usia 6 sampai 12. Ada. Lanjut. Bagaimana? Lanjut. Cari-cari gimana? Nah, tadi lo jawaban itu pertanyaan dari Google. Cari lebih spesifiknya biar bisa di. Oke. Pengertian anak usia 6 sampai 12 tahun dan remaja. Anak usia 6 sampai 12 tahun. Usia 6 hingga 11 atau 12 tahun merupakan usia kanak-kanak akhir, atau usia 7 hingga 11 atau 12 tahun merupakan usia kanak-kanak akhir atau remaja awal. Mereka ini umumnya sedang menjalani pendidikan pada remaja awal.
Mereka ini umumnya sedang menjalani pendidikan pada jenjang sekolah-sekolah dasar. 2. Remaja merupakan masa di mana peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial. Remaja merupakan perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai sekitar pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 24 tahun. Oke, lanjut. Perkembangan gerak anak usia 6 sampai 12 tahun. Untuk pertama itu anak kelas 1 6 sampai 7 tahun. Selama tahun pertamanya sekolah, anak akan memperlihatkan peningkatan dalam stamina dan kemampuan koordinasi tubuh. Pada masa ini, otot besar di lengan dan kakinya lebih cepat dari otot kecil sehingga kemampuan motorik kasarnya akan terlihat lebih menonjol daripada kemampuan motorik halus. Di akhir kelas 1, umumnya anak sudah memiliki kemampuan motorik seperti berikut ini. Yang pertama, koordinasi mata dan tangan yang semakin baik, hingga cukup lancar mengikat tali sepatu dan mengancingkan baju sendiri. Yang kedua, bisa menari selaras dengan irama musik, juga melakukan gerakan seperti berputar di satu tempat. Yang ketiga, melempar dan menangkap bola dengan satu atau dua tangan. Yang keempat, meniru bentuk dan angka, juga menulis lebih rapi dan lebih terbaca. Sudah bisa menggunakan sendok dan garpu dengan baik. Dan yang terakhir, bisa melakukan tugas rumah tangga sederhana seperti menyapu dan membereskan tempat tidur. Lanjut. Kelas 2 dan 3, usia 7 sampai 9 tahun. Setelah naik ke kelas 2 dan 3, anak sudah semakin terbiasa dengan rutinitas dan aktivitas sekolah. Pada usia ini, perkembangan motorik kasar anak sudah hampir berkembang sempurna. Kemampuan motorik halus anak juga umumnya terlihat sudah semakin terasa, sehingga terlihat lebih berhati-hati dan mandiri. Di akhir kelas 3, umumnya anak sudah bisa melakukan berbagai hal berikut. Yang pertama, memakai baju dan sepatu sendiri tanpa dibantu. Yang kedua, mengendarai sepeda roda bantu. Yang ketiga, bergerak dan beraktivitas dengan lebih mulus dan awas. Yang keempat, mengejar dan melakukan olahraga kelompok. Yang kelima, bisa menggunakan perkakas seperti palu atau obeng dengan pengawasan orang dewasa. Yang keenam, memegang alat tulis lebih mantap dan menulis lebih rapi. Kelas 4 dan 5, usia 9 sampai 11 tahun. Memasuki kelas 4 dan 5, secara umum hampir semua anak akan mengalami percepatan pertumbuhan atau growth spurt. Anak perempuan umumnya lebih matang secara fisik dan beberapa di antaranya mulai memasuki masa puber. Perkembangan motorik anak SD kelas 4 dan 5 bisa terlihat dari frekuensi aktivitas fisik yang lebih intens, lebih mahir melakukan gerakan olahraga, dan membuat prakarya. Juga bisa menggunakan perkakas dan peralatan yang lebih sulit. Kelas 6, 11 sampai 12 tahun. Perkembangan motorik anak SD kelas 6 bisa dikatakan sudah sempurna dan menyeluruh. Di usia dini ini, mungkin akan melihat anak mulai lebih banyak makan, bicara, dan beraktivitas fisik untuk menyalurkan energi dan stamina-nya yang semakin tinggi. Secara fisik, mulai tampak perubahan jelas antara anak laki-laki dan perempuan. Anak juga bisa melakukan tugas rumah tangga yang lebih rumit, seperti memasak hidangan sederhana, mencuci piring, membersihkan mobil atau jendela,
membersihkan kamar mandi, juga mencuci dan melipat baju sendiri. Perkembangan fisik yang dialami anak usia 6-12 tahun memasuki usia sekolah. Selain perkembangan kognitif yang kian melejit, anak juga mengalami berbagai perkembangan fisik yang pesat. Perkembangan ini mulai dari bertambahnya berat dan tinggi badan anak, kemudian anak juga mengalami pergantian gigi hingga mengalami ciri pubertas nantinya. Perkembangan fisik. 1. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun. Saat anak sekolah memasuki usia 6 tahun, ada beberapa pertumbuhan fisik yang dialaminya, seperti pergantian dari gigi susu menjadi gigi permanen. Perkembangan anak usia 6 tahun, anak Anda akan mengalami gigi susu yang lepas dan ompong hingga gigi permanennya tumbuh. Untuk pertumbuhan tinggi badan, anak akan mengalami peningkatan hingga 8 cm. Sementara untuk pertumbuhan berat badan yang normal, anak akan mengalami peningkatan hingga 2,3 kg. Selain itu, pada usia 6 tahun, kesadaran akan citra tubuh mulai terbentuk. Hal ini membuat anak-anak menjadi lebih sadar terhadap apa yang dirasakan oleh tubuhnya. Perkembangan tubuh anak usia 7 tahun. Di perkembangan anak usia 7 tahun, ia akan bertransformasi menjadi anak yang memiliki tampilan yang lebih dewasa dibanding sebelumnya. Di samping itu, anak akan bergerak lebih aktif. Hal ini menyebabkan anak menjadi lebih cepat lelah, bahkan anak usia 7 tahun membutuhkan waktu tidur sebanyak 11 jam dalam sehari. Mengutip dari laman About Kids Health, meski begitu, pada usia ini anak-anak mengalami pertambahan tinggi badan hingga 5-7,5 cm. Tak hanya itu, perkembangan fisik anak di usia 7 tahun juga bisa ditandai dengan peningkatan berat badan yang cenderung lebih cepat. Masih di usia yang sama, gigi permanen anak satu persatu mulai tumbuh sebagai pengganti gigi susu. Selama masa perkembangan fisik anak SD, Anda bisa mengajak anak melakukan olahraga ringan secara rutin. Olahraga untuk anak SD bisa ditujukan untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Contohnya sepak bola, gimnastik, maupun bermain ice skating di mall. Tiga, perkembangan usia 8 tahun. Di usia 8 tahun, anak akan mengalami perkembangan berupa kenaikan berat badan 2-3 kg. Dan tinggi badan anak akan mengalami peningkatan hingga 7,5 cm. Namun hal ini sebenarnya bisa berbeda-beda pada setiap anak. Biasanya pada usia 8 tahun, mulai memperhatikan tinggi dan berat badannya sendiri. Usia ini, anak Anda mungkin masih mengalami pertumbuhan gigi permanen. Gigi susunya satu persatu mulai lepas. 4. Perkembangan fisik usia 9 tahun. Memasuki usia 9 tahun, perkembangan fisik anak perempuan lebih ketara dibandingkan pertumbuhan fisik anak laki-laki. Pertumbuhan anak usia 9 tahun ini ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan yang lebih pesat terjadi pada perempuan dibanding pada laki-laki. Tanda-tanda puber juga mulai dialami oleh anak di usia 9 tahun. Salah satunya adalah pertumbuhan organ seksual seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan. Sementara pada anak laki-laki biasanya ditandai dengan suara anak laki-laki berubah dan mimpi basah. Tak jauh berbeda dengan usia sebelumnya, di tahun ke-9, itu juga masih mengalami pergantian gigi susu ke gigi permanen. Hanya saja berbeda dengan umur-umur sebelumnya. Perkembangan terhadap kemampuan motorik usia 9 tahun tidak terlalu banyak. Peningkatan yang dialami anak sejak umur 9 tahun sudah tidak terlalu signifikan. Karena di usia 9 tahun biasanya anak sudah cukup mahir melompat, berlari, berolahraga, dan lainnya. Pada usia ini, anak bisa menyelesaikan permainan fisik dan bisa meraih targetnya dalam melakukan permainan.
Sementara itu, di usia ini anak cenderung lebih banyak mengalami pertumbuhan fisiknya secara seksual. Perkembangan masa remaja. Pertama, fase remaja awal, usia 10-13 tahun. Masa remaja awal terjadi di antara usia 10-13 tahun. Selama tahap ini, anak-anak seringkali mulai tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Baik anak laki-laki maupun perempuan akan mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan dan minat seksual yang meningkat. Mereka juga mulai memperhatikan pertumbuhan tubuh lainnya, termasuk pertumbuhan rambut di bawah lengan dan di dekat alat kelamin. Perkembangan payudara pada anak perempuan dan pembesaran testis pada anak laki-laki. Pada anak perempuan, perubahan ini biasanya dimulai 1 atau 2 tahun lebih awal jika dibandingkan pada anak laki-laki. Bahkan beberapa perubahan juga normal dialami sejak memasuki usia 8 tahun untuk perempuan dan 9 tahun untuk laki-laki. Banyak remaja perempuan mulai menstruasi pada usia 12 tahun atau rata-rata 2 hingga 3 tahun setelah dimulainya perkembangan payudara. Perubahan tubuh ini dapat menimbulkan rasa ingin tahu dan kecemasan pada beberapa orang, terutama jika tidak tahu mana yang normal dan mana yang tidak. Fase remaja pertengahan, usia 14-17 tahun. Perubahan fisik dari pubertas berlanjut selama masa remaja pertengahan. Untuk anak laki-laki, perubahan suara akan mulai terjadi di mana suara akan terdengar lebih berat. Selain itu, jerawat juga terlihat mulai muncul di wajah. Sedangkan pada anak perempuan, kebanyakan sudah mulai mengalami menstruasi yang teratur di fase ini. Di usia ini, banyak remaja juga mulai tertarik untuk menjalin hubungannya lebih dari pertemanan dengan lawan jenisnya. Mereka mungkin mempertanyakan dengan mengeksplorasi identitas seksual mereka yang bisa saja membuat stres jika mereka tidak mendapatkan dukungan dari teman sebaya, keluarga, atau komunitas. Di tahap ini, kebanyakan remaja juga mulai cenderung menghabiskan lebih sedikit waktu dengan keluarga karena lebih memilih bersama dengan teman-temannya. Perkembangan kognitif anak di fase remaja pertengahan ini juga semakin matang, tapi cara berpikir mereka yang masih belum sematang pemikiran orang dewasa. Fase remaja akhir atau dewasa muda, usia 18-24 tahun. Masuk fase remaja akhir, pada umumnya fisik telah berkembang secara maksimal. Selain itu, remaja akhir juga telah memiliki kemampuan berpikir yang lebih matang jika dibandingkan dengan remaja menengah. Mereka juga menjadi lebih fokus pada masa depan, serta mampu membuat keputusan berdasarkan harapan dan cita-cita mereka. Sebagai contoh dalam persahabatan, hubungan, keluarga, dan percintaan. Remaja akhir biasanya akan lebih stabil, mereka lebih bisa menentukan dengan siapa meminta nasihat atau mendiskusikan topik tertentu secara dewasa. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, Belinda. Ya, Wawa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wawa Istisya. Jadi pertanyaan saya adalah apa yang harus tenaga pendidik perhatikan mengenai pertumbuhan peserta didik yang belum bisa berpikir dengan jernih terhadap tindakannya apabila mendapat masalah pada lingkungan keluarga. Itu saja, Belinda. Terima kasih. Terima kasih, Wawa, untuk pertanyaannya. Jangan lupa dicantumkan kolom chat. Apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya?
Apakah ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin sambil yang lain ingin bertanya, ini deh izin dulu menjawab. Moderator izin menjawab. Saya dari kelompok 8 kelas Indralaya. Izin Kak Taufik. Izin menjawab moderator. Saya dari kelompok 8 kelas Indralaya. Ini ingin menjawab pertanyaan dari Ricky. Bagaimana masalah motorik yang berkaitan dengan faktor genetik yang mempengaruhi autisme? Jadi di sini saya menjawab, autisme adalah, yang pertama autisme adalah gangguan perkembangan yang sangat kompleks pada anak. Nah, jadi pada perubahan dalam gen berkontribusi pada terjadinya autisme. Menurut National Institute of Health, keluarga yang memiliki satu anak autisme memiliki peluang 1-20 kali lebih besar untuk melahirkan anak yang juga autisme. Dan secara umum, para ahli mengidentifikasi 20 gen yang menyebabkan gangguan spektrum autisme. Gen tersebut berperan penting dalam perkembangan otak, pertumbuhan otak, dan secara sel-sel otak berkomunikasi. Mungkin itu tadi jawaban dari kakak, mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Dan kepada Ingin menambahkan? Jadi dapat kelompok kami simpulkan bahwa orang dengan autisme yang membawa mutasi spontan memiliki kemungkinan lebih besar mengalami masalah motorik, terlepas dari apakah mereka memiliki disabilitas atau intelektual. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Muhammad Taufik dan Nabila Safa atas jawabannya. Bagaimana kepada rekan saya Muhammad Riki? Apakah bisa menerima jawabannya? Ya, jelas, Din. Oke, terima kasih kepada Muhammad Riki. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya kepada Resi Anadia, akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Abiwan. Saya persilakan. Menjawab pertanyaan dari Wanda, Din. Oh ya, sorry. Akan menjawab pertanyaan dari Wanda Martin. Saya persilakan Baiklah. kepada... Ya. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Wanda Martin Saputri. Pertanyaan itu beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik. Salah satunya yaitu lingkungan pengasuhan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan pengasuhan? Jadi, lingkungan pengasuhan itu adalah praktek-praktek pengasuhan dan segala interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak, tercakup pengasuhan secara umum dan pola asuh makan. Jadi, pola pengasuhan ini artinya interaksi secara langsung antara anak dan pengasuh. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Resi Anadia. Kepada Wanda Martin, apakah jelas dengan jawabannya? Baik, terima kasih Saudara Resi. Jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Wanda Martin. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari rekan kita Muhammad Abiwan akan dijawab oleh rekan saya Enggi Lesmana Wijaya. Untuk Enggi, saya persilakan. Baiklah, izin moderator menjawab pertanyaan dari Rahmat Idora Abiwan. Baiklah, pertanyaannya tadi itu kan menjelaskan maksud kegiatan yang berbentuk drama dan irama. Ya, jadi pada masa anak usia sekolah,
itu merupakan masa-masa bermain sang anak. Jadi cara kita untuk melatih perkembangan motorik anak itu bisa melalui dengan kegiatan yang menarik seperti kegiatan drama dan irama ini. Kegiatan berbentuk drama dan irama merupakan bentuk interaksi sosial sang anak dengan teman sebayanya. Yang dimana dengan harapan bisa mengembangkan gerakan motorik sang anak. Kegiatan yang berbentuk drama itu sendiri seperti memberikan pelajaran melalui cerita teater, yang dimana kegiatan tersebut bisa menarik minat para anak-anak dan mungkin bisa menambah motivasi belajar sang anak. Sementara kegiatan yang berbentuk irama seperti menyanyikan lagu bersama-sama ataupun melakukan senam irama bersama-sama. Tentunya kegiatan tersebut bisa menunjang tumbuh kembangnya sang anak, terutama perkembangan gerakan motorik anak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Enggi Usmana atas jawabannya. Bagaimana kepada rekan kami Muhammad Habib? Halo, Muhammad Habib. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat rekan-rekan sekalian yang bertanya dan juga teman-teman yang sudah menjawab. Saya kembali lagi kepada moderator Palembang. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari Wawa yang akan dijawab oleh Priyatna. Pada Priyatna dipersilakan. Oke. Pertanyaannya tadi, apa yang harus tenaga pendidik perhatikan mengenai pertumbuhan peserta didik yang belum bisa berpikir dengan jernih terhadap tindakannya apabila ia mendapat permasalahan pada lingkungan keluarga? Yang pertama itu membangun hubungan yang baik dengan anak. Dengan adanya hubungan ini, hubungan yang baik akan mempermudah kita sebagai tenaga pendidik atau guru memasuki dunia anak tersebut. Berusaha untuk lebih masuk ke dalam perasaan anak dan menyimak apa yang ingin ia sampaikan yang selama ini ia pendam dan ia rasakan. Usahakan supaya kita bisa meyakinkan anak itu untuk bisa mencurahkan semua isi hatinya kepada kita sebagai tenaga pendidik. Dan di samping itu berikanlah kata-kata yang baik mengenai hal-hal kedua orang tuanya. Sehingga apabila ia telah merasa mempunyai perasaan dengan kita sebagai tenaga pendidik, maka anak akan mencurahkan segala isi hatinya, baik itu dari masalah keluarga ataupun dari masalah temannya atau masalah sekolahnya. Mungkin itu dulu yang saya jawab. Bagaimana, Wawa? Baiklah, pertanyaannya dapat dimengerti. Oke, terima kasih juga, Wawa. Izin Bu, dari kelas Palembang cuma satu pertanyaan Bu, sudah dijawab. Ya, baiklah. Kalau memang masih ada pertanyaan, tidak apa-apa. Moderator, tidak dibatasi. Fitriana Sari, ada di Zoom ini? Fitri, kemudian Haris Fadil ya. Jadi tolong yang bisa on kamera, silakan di-on-kan kameranya. Ahmad Firdaus. Fitriana Sari, kenapa di-on-kan tadi di-off-kan kameranya? Fitriana Sari. Iya, Bu. Ya. Kenapa kamu off kamera?
Tadi jaringannya, Bu. Ini lagi mati lampu soalnya. Lagi mati lampu ya? Iya. Ya, silakan teman-teman yang rekan-rekan mahasiswa yang lain. Kalau memang masih ada pertanyaan, boleh dipertanyakan lagi. Atau dari materi yang sudah, jawaban yang sudah disampaikan teman-temannya tadi, kalau memang masih ada tambahan, boleh. Silakan. Izin bertanya, moderator. Halo. Silakan Fajar. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Hadi Putra dari kelas Palembang. Tadi di presentasi kelompok 8 tadi, kelompok Palembang, pada usia 7 tahun tuh anak membutuhkan sedikitnya sebanyak 11 jam dalam sehari untuk anak membutuhkan istirahat atau tidur ya. Waktu tidur sebanyak 11 jam dalam sehari. Jadi kan banyak anak-anak itu dipaksa orang tuanya untuk tidur siang. Itu tuh apakah anak-anak yang dipaksa untuk tidur siang itu baik bagi pertumbuhan motoriknya atau malah mempengaruhi pertumbuhan motoriknya? Terima kasih. Nanti saya tulis di chat ya. Izin menjawab ya. Apakah orang tua yang memaksa anaknya tidur siang itu bermanfaat atau malah mempengaruhi perkembangan motoriknya? Ya, jadi itu sangat bermanfaat sekali ya kalau tidur siang mulai dari sudah zuhur atau dari jam 12 ke atas sampai ke jam asar atau sampai ke jam 3 sore. Kenapa itu sangat bermanfaat? Karena dari sisi kesehatan itu sangat banyak, bisa mengencirkan atau mempermudah, membantu anak untuk berpikir. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa membantu, yang bisa menambah jawaban dari saya tadi.
Ya, kenapa ini? Ya, dan sedikit tambahan, tidur siang membantu mencegah kelelahan agar suasana hati anak tidak terganggu. Itu saja yang dapat saya jawab. Mungkin untuk teman-teman ada yang bisa membantu atau menambahkan jawabannya, saya persilahkan. Ya, mungkin bisa saya tambahkan, boleh? Oke, silakan. Ya, ini menurut saya terkait dengan pertanyaan Fajar tadi ya, kenapa anak itu harus dipaksa untuk tidur siang ya. Karena ya kita tahu bahwasanya anak-anak itu masih belum tahu itu mana yang baik untuk dia dan mana yang kurang baik untuk dia. Jadi sebagai orang tua kita harus membimbingnya ke yang baik seperti itu ya. Jadi kemungkinan ada orang yang berpersepsi bahwasanya itu memaksa itu tidak baik. Tapi hal ini tuh bertujuan baik untuknya. Soalnya kenapa dia kan berpikirnya, wah saya dipaksa seperti ini. Padahal hal itu merupakan suatu kebaikan atau yang bermanfaat ya bagi tubuh si anak itu sendiri. Jadi apa yang bisa dari pertanyaan Fajar tadi itu kemungkinan ya untuk memaksa itu mungkin boleh ya. Soalnya ini kan bermanfaat juga untuk di tubuh anak itu sendiri ya untuk perkembangan motoriknya ya, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya, moderator. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Fajar. Bagaimana, sudah cukup atau masih kurang jawabannya? Bentar lagi azan di sini ya. Bentar ya. Oke. Oke, terima kasih kepada Piatna dan Ahmad Dabduan telah menjawab. Tadi kan katanya bagus untuk kesehatan ya, Ahmad Dabduan dan Piatna. Tetapi di sini kebanyakan yang saya amati, yang saya lihat, dan teman-teman saya yang sebaya dulu waktu masih kecil dan sampai sekarang anak kecil di sini, banyak yang di antara mereka tuh yang tadi kan orang tua tidak memaksa, tapi kan kesan anak itu terlalu seperti memaksa. Jadi banyak anak di sini yang sepertinya jadi keluar tanpa bilang-bilang orang tua seperti itu, seperti nyolong-nyolong buat keluar seperti itu loh jadinya. Apakah masih baik itu dilakukan setiap hari seperti itu? Mohon maaf, Jar. Jadi inti dari pertanyaannya apa, Jar? Ya, apakah baik jika orang tua itu terlalu memaksa anak untuk tidur siang setiap hari? Tadi mau saya tulis juga Anda jawab. Ya mungkin bisa saya bantu untuk menjawab ya. Mungkin ini dari saya ya untuk cara menurut saya ya untuk hal itu tuh ya kan ini tadi saya seperti yang saya bilang bahwasanya anak-anak itu masih belum tahu mana yang baik untuk dirinya dan mana yang kurang baik untuk dirinya itu mereka belum tahu juga. Mereka yang cuma tahu itu akan tentang main dan main gitu. Jadi sebagai orang tua itu ya memang harus membimbing ke yang baik seperti itu ya, kayak
ya tidur siang ini. Saya juga kemarin melihat artikel di internet bahwasanya tidur siang itu bahwasanya itu wajib ya, walaupun cuma beberapa detik seperti itu untuk tidur siang itu sendiri. Jadi kalau untuk memaksa ya memang harus dipaksa ya, itu juga untuk kebaikan si anak sendiri, itu juga nggak ada ruginya seperti itu kan. Walaupun sesudah tidur siang mungkin juga bisa lanjut lagi untuk main seperti itu, bisa lanjut lagi. Jadi untuk pertanyaannya itu apakah baik untuk memaksa, ya sebenarnya memaksa itu jangan terlalu dipaksa juga. Kalau misalkan anak udah meronta-ronta, udah nangis-nangis, udah yang kayak gimana, ya udah biar sambil dia main terus kan dia capek sendiri, nanti juga tidur seperti itu kan. Mungkin itu juga, itu jawaban dari menurut saya ya. Izin ya untuk Boleh menambahkan. Oke, silakan. Desi. Jadi pertanyaan Fajar kan baik atau tidak? Baik atau tidak orang tua itu memaksa seorang anak untuk tidur? Ya, itu kembali lagi ke orang tua. Orang tua itu memaksa, tetapi jangan terlalu memaksa seperti anak itu akan tertekan kan dengan paksaan orang tua tersebut. Nah, alasan seorang anak untuk menolak itu ya bisa saja mereka sedang bermain. Seperti itu kan langsung disuruh untuk tidur dan istirahat. Nah, orang tua itu menghadapi situasi yang seperti itu disarankan untuk membiasakan anak tidur secara perlahan meskipun adanya paksaan gitu. Bagaimana saudara Fajar? Oke, terima kasih untuk saudari Desi, saudara Ramadrindo Abiwan dan Muhammad Yatna. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang ingin didiskusikan? Oke, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan dan nggak ada lagi yang ingin didiskusikan, bagaimana selanjutnya ini? Oke ya, jadi terima kasih. Jadi untuk beberapa pertanyaan itu pertanyaan sudah baik. Untuk kenapa materinya seperti mirip-mirip ya? Ada yang mengumpulkan usia 6-12 tahun. Karena yang di RPP yang Ibu bagikan itu kenapa ada yang beda-beda untuk makalahnya. Jadi tolong diperhatikan lagi materi yang kalian buat itu dengan RPP yang Ibu bagikan, RPS yang Ibu bagikan. Ya. Nah, khususnya tadi ada pertanyaan dari, sedikit Ibu bahas, pertanyaan dari Fajar ya, yang terakhir ya. Tadi, apakah orang tua boleh memaksakan, atau memang pertanyaannya, baguskah anak-anak pada usia kecil itu tidur siang, gitu kan? Memang kalau untuk usia anak kecil, kecilnya itu berapa tahun, jadi memang sangat disarankan untuk tidur siang. Kita pun yang dewasa sebenarnya disarankan dan sangat dianjurkan untuk tidur ya, atau istirahat. Jadi tubuh kita itu memerlukan juga waktu untuk istirahat, sehingga apalagi anak kecil ya. Kan tetapi banyak sekali, itu pun terjadi pada anak ibu ya. Susah sekali misalnya dia lagi sedang bermain, suruh tidur, pasti itu akan terjadi panjang ributnya, pasti itu. Nah, bagaimana cara kalian nanti ini, entah kapan kalian mau jadi orang tua, tapi pasti nantinya semuanya akan menjadi orang tua ya. Biasakan dari kecil anak-anak itu untuk tidur siang.
Tapi seiring waktu kebiasaan itu akan berubah seiring dengan teman sepermainannya. Ya, kalau pada saat kecil mungkin masih bisa kita atur ya di rumah terus gitu kan dalam jangka waktu yang lama sama orang tuanya. Tapi ketika dia sudah ada teman sepermainan baru, pada jam tidur siang masih main, nah hal itu yang terkadang sering membuat anak itu nggak mau tidur. Kira-kira seperti itu. Tapi ya baik lagi komunikasi antara orang tua dan anak. Karena istirahat siang itu hal yang sangat penting, apalagi anak itu meningkatkan untuk masa pertumbuhan anak. Kalau kurang tidur, banyak sekali. Pertama, ya bisa terjadi gangguan kesehatan. Kalau kurang istirahat, namanya anak-anak itu kan mainnya full, berlari, atau apapun tingkat istirahatnya sedikit sekali. Maka sangat dianjurkan, berdasarkan beberapa penelitian itu, tidur siang itu sangat dianjurkan. Ya, untuk kita aja Ibu nih, ini menyadari kalau dari pagi sampai siang itu full sekali, rasanya lelah sekali. Apalagi jam-jam kritis seperti ini ya. Ibu menyadari, jadi tidak kenapa Ibu tadi harus memaksakan kalian semuanya off kamera. Kenapa? Karena Ibu juga seperti itu. Ibu mengikuti aturan yang kita buat, kita sama-sama sepakati kontrak kuliah, silakan on kamera. Karena Ibu seperti itu juga. Ya, jadi tolong, ini aturan kecil sebenarnya. Tapi dari hal seperti ini, Ibu bisa lihat, oh mahasiswa Ibu yang ini tuh tidak disiplin, kayak gitu. Oh mahasiswa Ibu yang seperti ini, nantinya, takutnya, tapi Ibu tidak mau ya. Harapannya mahasiswa Ibu semuanya ini bisa menjadi orang yang taat aturan. Karena walaupun sepertinya remeh, menghidupkan atau mematikan kamera itu satu aturan. Jadi kalau kalian sudah melanggar aturan, balik lagi ya, itu suatu kesalahan. Jangan suka kita meremehkan aturan-aturan walaupun itu aturan kecil, walaupun sepele ya. Tapi kalau sudah setiap hari, nanti kalian Ibu apal ini nama-namanya ini. Ibu catat di grup, jadi mudah sekali itu. Jadi jangan salahkan misalnya di alinea awalnya itu memang hadir, kemudian berubah tidak hadir. Itu alasannya ada. Ya, untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian, sekarang tugas kita sebagai ini untuk perkembangan edukatifnya ya. Untuk yang saat ini Ibu rasa untuk daring susah ya untuk memperhatikan tingkat perkembangannya nanti pada guru misalnya daring, kemudian dia harus meningkatkan, apalagi harus meningkatkan perkembangan motorik siswanya. Ibu rasa memang susah, tapi tidak menjadi hambatan kita untuk tetap memperhatikan peserta didik kita nanti. Sekarang kita sudah mendapatkan ilmu, entah nanti pada zaman atau semester depan kita sudah bisa tatap muka, silakan aplikasikan itu. Karena Ibu rasa untuk sekarang susah ya kita mengaplikasikannya langsung ke kalian saja yang sudah mahasiswa, itu susah sekali karena sudah banyak sekali karakter-karakter, ada yang malas, ada yang cuek dengan pembelajaran, itu hak kalian. Tapi hak kewajiban Ibu adalah menyampaikan setiap materi sesuai dengan perencanaan. Harapannya kalian bisa paham tentang apa yang telah disampaikan pada tujuan pembelajaran Ibu. Ya. Jadi itu saja sedikit tambahan dari Ibu. Apakah masih ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini? Ya, karena memang Ibu lihat dari mata-matanya sekarang memang sudah lesu, ya dah memang sudah waktunya istirahat seperti itu kan. Jadi kita harus saling semangat ya, karena kita waktu belajarnya memang jam kritis gitu kan. Makanya Ibu sangat kesel tadi sama beberapa mahasiswa yang tolong komunikasikan kalau memang betul saya terkendala sinyal. Gitu. Komunikasikan Bu, saya mati lampu atau apa, saya sakit tidak bisa hadir. Jangan nggak tahu kenapa apa sebabnya tiba-tiba off kamera gitu kan. Jangan buat kayak gitu ya. Jadi jangan buat moodnya itu berubah. Ya, tolonglah kita sama-sama menghormati, kalian meluangkan waktu di sini, Ibu juga sama-sama meluangkan waktu. Jadi harapannya waktu yang kalian luangkan ini dapat bermanfaat. Sedikit pun pengetahuan yang kalian dapat itu sudah bermanfaat sekali. Ya, oke ya. Dapat dipahami? Setuju? Iya, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Nah, untuk yang minggu depan, materi yang kalian paparkan itu jangan mau presentasi,
baru dikasihkan. Gimana lagi mau lihatnya? Ya, paling tidak 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum, teman kalian juga bisa baca makalahnya. Ibu bisa lihat juga apa yang kalian buat itu. PowerPoint-nya seperti apa, makalahnya seperti apa. Ya, minggu depan. Jangan semakin hari semakin mepet, mepet ini, dan hari ini kelompok yang 10 ini malah setelah perkuliahan. Malahan pukul 3, pukul berapa tadi ngirimnya ya? Pukul 1:30 apa? 13.30 malah ya. Nah, tolong itu diperbaiki lebih tepat waktu lagi. Ya. Oke. Ya, Bu. Ya udah. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, silakan kelompok yang presentasi untuk menutup dan memberikan kesimpulan terhadap materi hari ini. Oke, silakan. Kelompoknya Belinda. Nah, baik Bu. Jadi kesimpulannya di kelompok kami, kelompok 8 Indah Raya, mengenai perkembangan motorik anak, intinya terutama pada anak usia sekolah merupakan usia yang bermain. Jadi untuk melatih kemampuan motorik anak haruslah melalui kegiatan yang menarik seperti kegiatan yang berbentuk drama dan irama. Jadi kita sebagai orang tua nantinya harus bisa melihat perkembangan anak kita untuk melalui kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengantarkan yang baik buat anak kita. Mungkin itu saja Bu dari kesimpulan dari kami. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya jika ada kata yang salah. Saya mohon maaf. Kalau salah itu aja karena saya masih belajar. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong didokumentasikan sebentar. Baik, Bu. Silakan tolong dokumentasi. Baiklah. Slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Sudah selesai, Bu. Ya, oke. Ibu izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.